Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara memasang file VDI model di VirtualBox. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mendownload dan menginstal VirtualBox. Jika Bapak Ibu belum memiliki file exe-nya, bisa di-download di browser dengan kata kunci VirtualBox download. Oke, ini saya copy. Kemudian kita buka browser, kita paste. Oke, lalu tekan enter pada keyboard. Nah, ini dia Bapak Ibu, untuk VirtualBox-nya kita bisa langsung mengklik tombol download yang berwarna biru. Nah, ini adalah versi terbaru VirtualBox, yaitu 7.0.20. Di sini ada banyak pilihan ya. Jadi kita download Windows host karena kita akan menginstalnya di OS Windows. Klik sekali. Oke, kita tunggu Bapak Ibu untuk proses downloadnya. Oke, kita langsung klik start. Nah, jika kita sudah selesai mendownload file VirtualBox-nya, langsung saja Bapak Ibu klik open untuk menginstal file exe VirtualBox. Cara menginstalnya sederhana Bapak Ibu ya, tinggal kita next sampai finish. Oke, kita pilih next, klik yes, klik next, klik install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Proses instalasinya sekitar 1 menit Bapak Ibu ya, jadi tidak terlalu lama. Oke, ini shortcutnya sudah muncul. Oke, ini biarkan tercentang Bapak Ibu ya. Lalu kita klik finish. Lalu tahap kedua Bapak Ibu, kita akan mendownload file RAR VDI model. Ini nanti file downloadnya saya sertakan di deskripsi video ini. Ini Bapak Ibu, saya sudah membuat mesin model di sebelumnya, jadi ini saya hapus dulu. Saya hapus semuanya. Oke.
Nah, kebetulan Bapak Ibu saya sudah memiliki file RAR VD modelnya ya. Jadi tinggal saya ekstrak. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nama filenya dep 1012 m44 plus lms. Oke. Ini saya ekstrak di sini atau ekstrak here. Jadi letak file itu ada di data D. Kemudian hasil ekstrakannya juga saya taruh di data D. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nah, kalau sudah selesai diekstrak, di bagian bawah ini akan terdapat file PDI ya, virtual disk image. Oke, ini saya tutup. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah membuat mesin model di VirtualBox. Caranya Bapak Ibu, di VirtualBox yang sudah terbuka ini kita klik new. Kemudian di bagian name ini isilah nama mesin yang diinginkan, bebas ya. Misalnya saya berikan nama model strip 44. Kemudian tipenya di sini menggunakan Linux. Kemudian versinya adalah Debian 10 64 bit. Lalu klik next. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita melakukan penyetingan di memori. Di sini kalau kita lihat ada di bagian memori ini ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Jadi yang warna merah ini adalah RAM minimal yang dibutuhkan oleh sistem Windows, sedangkan yang warna hijau ini adalah RAM yang bisa dipakai oleh VirtualBox-nya. Jadi karena RAM saya cuma 4 GB, jadi saya alokasikan untuk mesin virtualnya itu hanya 1 GB atau 1024 MB. Segini Bapak Ibu ya. Ukuran RAM 1 GB ini sudah cukup untuk menangani siswa satu kelas ya, atau 32 klien secara bersamaan. Kemudian prosesornya juga di sini ada satu CPU dan ada juga kita bisa memindahkannya menjadi 2 CPU ya. Kemudian yang merah ini adalah CPU dari Windows-nya ya. Diusahakan jangan sampai masuk ke bagian merah ini. Di bagian memorinya juga jangan sampai melewati yang warna hijau atau masuk ke warna merah. Jadi untuk satu CPU ini sudah cukup untuk menangani 32 siswa. Kemudian kita pilih next. Nah, di bagian ini kita pilih use an existing virtual hard disk file. Ini kita klik, kemudian kita cari filenya dengan mengklik gambar folder ini. Nah, kemudian kita klik add. Lalu kita cari di mana letak file ekstrak VDI tadi ya. Jadi saya tadi yang ekstraknya di data D. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita klik sekali file ini, file VDI nya, kemudian klik open. Lalu pilih choose. Klik next. Kemudian klik finish. Nah, kita sudah berhasil membuat mesin model di mesin VirtualBox-nya ya. Selanjutnya tahap yang keempat adalah kita menyeting network di VirtualBox-nya. Caranya klik menu setting, kemudian kita masuk ke bagian network. Nah, di bagian adapter satunya ini saya pilih bridge adapter, kemudian interface-nya ini mengarah ke wireless ya, ke wireless. Karena di sini saya sudah terhubung dengan wireless atau wifi-nya ya.
Kemudian di bagian advanced ini, di bagian permissions modenya kita pilih allow all. Kemudian untuk adapter 2 kita juga perlu aktifkan, dimana untuk pilihannya itu kita memilih host only adapter. Kemudian di bagian advanced-nya ini, di permissions modenya kita pilih allow all. Nah, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, di adapter 1 ini misalnya nanti kita mau share jaringannya, mau diakses lewat laptop lain atau HP lain, kita gunakan breadth adapter. Tetapi kalau kita ingin mengakses sendiri tanpa jaringan, ini juga bisa digunakan. Jadi ada dua yang bisa kita pakai nanti untuk mengakses mesin model kita. Kemudian pilih OK. Nah, setelah selesai menyeting networknya, lalu kita jalankan mesin modulnya. Caranya kita tinggal mengklik tombol start ini, kita klik dan kita tunggu sampai proses mesinnya benar-benar sudah bisa digunakan. Oke, kita masih menunggu Bapak Ibu, prosesnya sekitar 1 menitan sampai mesinnya siap untuk diakses atau digunakan. Oke, ini saya tutup. Nah, kalau tampilan di CLI-nya sudah begini Bapak Ibu, ini artinya mesin model sudah siap untuk digunakan. Di bagian CLI ini sudah saya buatkan keterangan bahwa untuk mengakses model itu ada 2 alamat saya sertakan di sini. Pertama menggunakan adapter 1 yaitu breadth. Alamatnya 192.168.0.200. Sementara untuk host only adapternya itu bisa diakses dengan alamat 192.168.56.200. Jadi kedua alamat ini bisa digunakan untuk mengakses model. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau sudah sudah membuat mesin sendiri ya di laptop masing-masing. Kemudian di bagian CLI ini juga saya sudah sertakan user dan password untuk mengakses model, kemudian user dan password untuk melakukan modifikasi terhadap Debian-nya ya, jika nanti Bapak Ibu membutuhkan sedikit modifikasi. Sudah saya sertakan di sana user dan passwordnya untuk akses rootnya ya. Kemudian yang keenam, mengakses model. Sekarang model sudah bisa kita akses lewat browser. Caranya Bapak Ibu, di bagian browser ini kita klik, kita ketik alamatnya ya. Alamatnya itu kan tadi sudah saya buatkan 2 ya. Jadi alamatnya pertama itu 192.168.0.200 dan alamat yang kedua itu 192.168.56.200. Oke. Jadi alamat yang ini, yang atas ini khusus bisa digunakan jika kita terkonek dengan jaringan apakah LAN atau menggunakan wireless. Kalau jaringan kalau alamat yang kedua ini bisa kita akses tanpa jaringan. Gitu ya. Kita coba yang akses tanpa jaringan dulu. Kita copy alamatnya, kemudian kita paste di browser. Oke, kita paste, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, kita sudah berhasil masuk ke model ya.
Kemudian kita juga bisa mengakses model ini dengan alamat yang ini, yang 0200 ya. Ini saya copy, saya coba buka di tab baru di browsernya, kemudian saya paste, lalu tekan enter pada keyboard. Oke, ini Bapak Ibu ya, kita sudah berhasil mengakses halaman modelnya. Kita coba login. Jadi loginnya itu pakai user admin, kemudian passwordnya itu sudah saya sertakan di CLI nya ya, sudah ada di CLI nya, tinggal Bapak Ibu lihat. Jadi passwordnya itu adalah, nah kalau saya klik matanya ini password defaultnya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa menggantinya. Kemudian kita klik login. Nah ini Bapak Ibu, jadi modul ini masih membutuhkan penyesuaian sesuai dengan misalnya ini nama modelnya adalah Ahsan Model, Bapak Ibu bisa ganti nanti menggunakan nama sekolah. Oke, kemudian cara keluar dari model adalah kita klik ini profilnya dan pilih logout. Nah, jadi begitu Bapak Ibu cara kita membuat mesin model di VirtualBox. Terima kasih. Oh ya, saya lupa. Satu lagi Bapak Ibu, cara kita mematikan mesin virtual ini supaya aman ya. Jadi tidak boleh langsung mengklik tanda X ini. Ini akan mengakibatkan nanti file VDI modelnya akan error. Nanti jika dibuka untuk tahap selanjutnya, kemungkinan nanti akan terjadi error. Jadi cara mematikannya persis seperti Windows, kita menggunakan prosedur. Kalau di Windows kita bisa ini memilih shutdown ya, tapi kalau di VirtualBox-nya kita pilih mesin, lalu kita klik ACPI shutdown. Nah, kalau halaman CLI-nya sudah tertutup, lalu VirtualBox ini bisa kita tutup. Oke, begitu saja Bapak Ibu untuk video cara memasang mesin VDI ya, membuat mesin di VirtualBox. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.